Hello, good morning, students. How are you today? So, I hope you feel great today to start the lesson, and I hope you are still healthy and God protect you and your family at your home. So, today we have come to tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 and 2, lesson 1 and 2. So, let's get it started. I hope you're ready for it. Yeah. So today the purpose of this lesson, purpose of the study. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan kalian bisa diharapkan mampu membedakan wujud benda. Ya, wujud benda itu ada apa aja sih? Kemudian yang kedua adalah mampu mengubah satuan jarak dari kilometer ke meter. Kemudian yang ketiga adalah memahami apa yang disebut dengan massa dan apa yang disebut dengan volume benda. Ya. Nah, mari kita mulai dengan pembelajaran yang pertama yaitu wujud benda. Nah, di pelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda. Nah, salah satu sifat benda itu secara umum memiliki wujud. Wujud benda itu ada apa saja? Yang pertama, ya, ada wujud padat. Benda berwujud padat. Kemudian yang kedua, ada wujud cair. Yang ketiga, ada wujud gas. Jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah wujud gas. Nah, sekarang kita bahas dulu benda yang berwujud padat. Apa saja contoh benda-benda yang berwujud padat? Yang pertama ada contohnya buku. Ya kan? Buku itu berwujud padat. Yang kedua contohnya adalah ada pensil. Nah, pensil ini wujudnya padat, ya. Kemudian yang ketiga ada tas. Tas juga berwujud padat, ya, benda yang berwujud padat. Kemudian contoh lain adalah benda yang berwujud padat itu meja dan kursi. Nah, dari contoh-contoh wujud benda ini, ya, biasanya benda padat itu ya biasanya keras, ya. Nah, kemudian ada juga benda yang berwujud cair. Wujud cair ini contohnya apa saja? Contohnya air yang kita minum, ya, air yang kita minum, ya, air atau air untuk mandi atau air untuk cuci tangan, ya, itu dan juga air hujan, ya. Air itu wujudnya ada benda yang berwujud cair, ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua adalah minyak, ya. Minyak goreng yang dipakai mama di rumah untuk menggoreng, ya, itu adalah contoh benda yang berwujud cair, ya. Minyak goreng dipakai di rumah itu biasanya nah, itu adalah benda yang berwujud cair. Kemudian contoh selanjutnya adalah kecap. Kamu tahu kecap, ya? Kecap rasanya manis dan biasanya berwarna hitam. Nah, kecap juga adalah benda yang berwujud cair. Nah, yang biasa kamu pakai nih, ya, untuk menulis, bukan pena, ya, tetapi tinta pena yang kamu pakai, ya, tintanya itu adalah benda yang berwujud cair. Nah, biasanya benda yang berwujud cair ini, ya, dia biasanya mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya kalau kamu tadi menuang air minum, ya kan, pasti air minumnya akan jatuh ke bawah. Tidak pernah air minumnya jatuh ke atas. Ya. Nah, itu adalah beberapa contoh wujud benda cair. Kemudian yang ketiga adalah benda yang berwujud gas. Nah, apa saja contohnya? Perhatikan balon ini, ya. Tapi contohnya bukan balon, ya. Sekarang perhatikan dulu balonnya. Di dalam balon itu ada, ya, biasanya ada gas hidrogen atau udara. Nah, hidrogen atau udara yang terdapat di dalam balon itu adalah benda gas, ya, benda yang berwujud gas. Jadi udara yang ada di dalam balon itu adalah benda berwujud gas, ya. Udara yang ada di dalam balon, bukan balonnya,
Kalau balonnya berbentuk padat. Tetapi kalau udara di dalam balon, ya, itu adalah benda berwujud gas. Kemudian, kamu pernah melihat mama masak air enggak? Nah, biasanya kalau mama masak air itu ada uap air yang keluar, ya. Ada seperti uap yang panas, ya. Tapi jangan disentuh ya, karena uapnya itu panas, ya. Nggak boleh disentuh, nanti tanganmu melepuh. Nah, itu kadang ada sampai ada asap juga kadang sih, ya. Nah, uap air ketika mama memasak air, ketika ada uap, ya, uap airnya itu adalah benda gas, ya. Uap air, ya, ketika mama masak air, airnya mendidih, lalu ada uap, ya, uap airnya itu namanya benda gas, ya. Uap air, ya, itu benda gas, ya, benda yang berwujud gas. Oke. Kemudian contoh selanjutnya adalah asap. Mau asap pembakaran atau asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Asap itu adalah contoh benda yang berwujud gas. Udah? Paham sampai sini? Nah, itu adalah contoh-contoh benda gas. Tadi ada udara yang ada di dalam balon, kemudian ada uap air, kemudian juga ada asap. Nah, kamu bisa cari tahu apa aja sih benda gas lainnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke satuan jarak. Nah, satuan jarak ini sebenarnya hampir sama dengan satuan panjang, ya. Tetapi kalau satuan panjang, misalnya satuan panjang ini kamu mengukur panjang handphone atau telepon genggam. Kalau satuan jarak, dia itu lebih panjang, lebih jauh. Contohnya jarak dari rumahmu ke sekolah atau jarak dari sekolah ke rumahmu, itu pasti jauh kan? Nah, itu biasanya pakai satuan jarak. Nah, satuan jarak ini sebenarnya sama saja dengan panjang, ya. Nah, ada cerita begini. Ini contohnya Nathan sedang berada di rumahnya. Ini Nathan's house, ya. Nathan sedang berada di rumahnya. Kemudian Nathan mau pergi ke sekolah, ya. Ini ece-ecenya lagi nggak corona, ya, jadi nggak mau pergi ke sekolah, ya. Contoh, ya, ece-ece aja lah dulu, ya. Nathan mau pergi ke sekolahnya, ya. Nah, dari rumah Nathan ke sekolah, Nathan berjalan kaki sejauh 5 km, ya. Kuat kali kaki si Nathan, ya. Nah, Nathan berjalan dari rumahnya ke sekolah dengan jarak 5 km. Pertanyaannya adalah, berapa meter jarak yang ditempuh Nathan dari rumah ke sekolah? Nah, kita harus mengubah, ya, mengubah jarak 5 km, ya, ke satuan meter, ya. Untuk itu, mari kita pelajari bagaimana caranya. Nah, mengubah satuan jarak dari kilometer ke meter. Nah, ya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, bagaimana caranya? 1 kilometer itu kita kali dengan, ya, 1000. 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. Bagaimana kalau 2 kilometer, teacher? Nah, 2 kilometer kita ubah ke satuan meter. Nah, caranya adalah angka 2-nya kita tulis dulu 2. Kemudian kita kali dengan berapa tadi? 1000. Kita kali deh. 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Ya. Jadi teacher, bagaimana tadi yang tentang si Nathan? Nah, Nathan tadi kan berjalan dari rumahnya ke sekolah dengan jarak 5 km. Ya kan? Sekarang kita ubah 5 kilometernya tadi ke satuan meter. Kita tulis dulu 5-nya 5, lalu kita kali dengan 1000. 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. Jadi Nathan tadi menempuh jarak dari rumahnya ke sekolah sejauh 5000 meter. 5000 meter itu sama dengan 5 kilometer, ya. Nah, itu mengubah jarak dari kilometer ke meter. Nah, bagaimana ini teacher kalau kilometernya ada 2 kilometer ditambah lagi dengan kilometer, terus harus kita ubah lagi teacher ke meter.
Nah, perhatikan ya. Ya, kita pakai lagi Nathan ya. Kita contoh lagi Nathan. Nathan sedang berada di rumah. Kemudian nanti dia mau pergi ke sekolah. Ya, Ece-ecenya lagi belum corona ya, Ece-ece. Ya. Nah, sampai di sekolah nanti dia mau pergi lagi ke rumah si Adrian ya. Mau martandang. Ya. Nah, Nathan berjalan dari rumahnya ke sekolah dengan jarak 7 km. Dari sekolah, Nathan berjalan lagi ke rumah si Adrian dengan jarak 4 km. Berapa meter jarak yang sudah ditempuh Nathan dari rumahnya tadi ke sekolah sampai ke rumah si Adrian? Bagaimana ya caranya? Mari kita cari tahu. Nah, tadi kilometernya ada 2, ada 7 km dan 4 km. Ayo kita hitung. 7 km ya, kita tambah dengan 4 km sama dengan titik-titik meter. Jaraknya ditambah ya, karena tadi Nathan dari rumahnya berjalan sampai di sekolah 7 km. Kemudian dia jalan lagi ke rumah si Adrian. Otomatis jaraknya bertambah ya. Nah, sekarang kita ubah satu persatu. Yang 7 km kita ubah dulu ke satuan meter. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. 7-nya ya, angka 7 kita tulis terlebih dahulu. 7 kita kali dengan berapa? 1000. 7 kali 1000 sama dengan 7000 meter. Sudah berubah kan jadi meter? Kita tulis deh 7000 meter ya. Tambah sekarang 4 km yang kita ganti ke satuan meter. Ya, 4 km kita ubah ke satuan meter. Nah, sama dengan 4 kita kali 1000. 4 kali 1000 berapa? 4000 meter. Kita tulis deh di bawahnya 4000 meter. Nah, kita tambah 7000 tambah 4000 ya. 7000 meter tambah 4000 meter. Karena sudah sama-sama meter kan? Kita tambah deh. 7000 meter tambah 4000 meter sama dengan 11.000 meter ya. Sekarang kilometer ditambah meter diubah ke meter. Aduh, kok beda ya? Nah, kita cari tahu caranya gimana. Contoh. David bersepeda dari rumahnya to school dengan jarak 8 km 300 meter. Ya. Berapa meter jarak yang ditempuh David? Nah, yang 8 km 300 meter ini mau kita ubah ke meter. Bagaimana caranya? Mari kita lihat dulu. 8 km 300 meter sama dengan ubah ke meter, titik-titik meter. Nah, yang pertama adalah kita ubah dulu yang 8 kilometernya. Ya, kita ubah dulu yang 8 kilometer, kita ubah ke meter. Ya. Jadi caranya 8 kita kali 1000. 8 kali 1000 sama dengan 8000 meter. Kita tulis deh 8000 meter. 300 meternya bagaimana? Kita tambah ke bawah ya. Tambah 300 meter. 8000 tambah 300 berapa hasilnya coba? 8000 meter tambah 300 meter hasilnya adalah 8300 meter. Jadi jarak yang ditempuh David tadi dari rumahnya ke sekolah itu 8300 meter. Ya. Oke, sekarang massa ya. Kalau massa, nah untuk mempelajari massa ya, tadi benda memiliki wujud, sifat wujud ya. Nah, sekarang selain memiliki wujud, benda juga memiliki yang namanya massa dan volume. Teacher, apa sih massa, apa sih volume? Udah pernah dengar belum? Nah, mari kita cari tahu, kita bahas dulu. Massa benda itu apa sih? Massa, double S ya, M-A-S-S-A, massa. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Nah, biar jangan bingung, mari kita lihat contoh berikut ini.
Kamu pernah dong ke pasar ikut mama, ya kan? Sampai di pasar mama beli anggur. Lalu buah anggurnya ditimbang. Setelah ditimbang, angka di timbangan menunjukkan 1 kilogram. Berarti massa anggur tersebut adalah 1 kilogram. Kemudian mama beli lagi buah semangka. Ya, semangkanya ditimbang. Setelah ditimbang, angka timbangan menunjukkan 2 kilogram. Berarti massa semangka tersebut adalah 2 kilogram. Kemudian mama beli lagi buah jeruk. Ya, jeruknya ditimbang. Setelah ditimbang, angka di timbangan pada jeruk menunjukkan 400 gram. Nah, massa jeruk berarti yang ditimbang tersebut adalah 400 gram. Jadi massa itu teacher hampir sama ya teacher dengan berat. Nah, sebenarnya yang kamu timbang itu atau yang ditimbang pedagang tadi di pasar itu adalah massa. Tapi teacher biasanya kami bilangnya berat loh. Nah, massa itu sebenarnya hampir sama dengan berat. Tetapi kalau berat itu nanti sudah ditambah dengan gaya gravitasi bumi. Nah, sebenarnya kamu belum bisa sih belajar ini, terlalu rumit untuk mempelajari gaya gravitasi bumi. Nah, tapi yang penting kamu sudah tahu, oh berarti selama ini yang ditimbang-timbang itu massa ya teacher, bukan berat. Iya. Ya. Nah, tapi orang biasa lebih umum ya, lebih kenal dengan berat ya. Di kehidupan sehari-hari orang lebih menggunakan kata berat, tetapi yang benar adalah massa. Tapi hampir sama ya arti massa dengan berat. Oke, itu adalah massa ya. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan volume? Massa tadi teacher bilang kan ada benda tadi memiliki massa dan volume. Massa sudah, ya kan hampir sama dengan berat. Nah, sekarang volume. Teacher, apa sih volume? Ya, seperti kamu tahu, ya. Kemarin kan kamu sudah pelajari bahwa benda itu menempati ruang, ya kan? Benda menempati ruang. Misalnya teacher lagi ada di ruangan, ya kan? Ada di ruang kelas, ya kan? Artinya teacher ada termasuk benda, tapi benda hidup bukan benda mati ya. Oke. Nah, kalau volume itu bagaimana? Volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh benda. Ukuran ruang yang ditempati oleh benda. Itu namanya volume. Nah, contoh, teacher ada akuarium, ya, akuarium A diisi oleh air, ada bebatu-batuan di bawahnya, ada tanaman air, kemudian ada ikan 2 ekor. Nah, kemudian teacher juga punya akuarium satu lagi yang lebih kecil, ya. Nah, akuarium di B yang lebih kecil punya teacher isinya cuma 1 ikan. Tanamannya lebih sedikit. Kemudian teacher juga isi batu-batuan berwarna-warni. Nah, volume ya, volume di akuarium A itu lebih besar daripada volume di akuarium B. Kenapa? Ruangan yang ditempati oleh ikan di dalam akuarium A lebih besar daripada ukuran ruang yang ditempati oleh ikan yang ada di akuarium B. Jadi volume akuarium A lebih besar di volume akuarium B. Kenapa? Pasti airnya di akuarium A lebih banyak di air yang ada di akuarium B. Volume air akuarium A-nya lebih besar. Nah, kebalikannya, volume air di akuarium B lebih kecil daripada volume air di akuarium A. Kenapa? Ukuran ruang yang ditempati air di akuarium B lebih kecil daripada ukuran ruang yang ditempati oleh air di akuarium A. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, ya, kita coba mengukur volume dengan gelas ukur. Nah, ada benda namanya gelas ukur. Ini biasanya dipakai untuk mengukur volume suatu benda.
Ya, biasanya volume benda cair. Ya. Nah, tapi bukan benda cair saja yang memiliki volume ya. Benda padat, benda cair, dan benda gas itu punya volume. Pasti punya volume. Dan pasti punya massa. Nah, ini salah satu contoh mengukur volume benda. Nah, gelas ukur ini adalah alat. Inilah gelas ukur contohnya. Gelas ukur adalah contoh alat yang dipakai untuk mengukur volume benda. Ini teacher pakai satuannya cm kubik. Ya, cm pangkat 3 ya. Cara bacanya cm kubik atau sama dengan mililiter. Ya. Nah, itu ada angka 10, angka 20, 30 sampai 100. Ini adalah skala atau angka yang dipakai untuk mengukur volume benda yang mau diukur nanti ya. Sekarang gelas ukurnya teacher isi air ya. Teacher masukkan air ke dalam gelas ukurnya ini ya sampai menunjukkan angka 30 ya di gelas ukurnya ini. Nah, berarti volume air yang ada di dalam gelas ukur yang teacher isi tadi itu volumenya adalah 30 cm kubik. Itu 30 cm pangkat 3 ya. Volume air yang teacher isi ke dalam gelas ukur ini karena sampai 30 tadi ya, berarti volumenya adalah 30 cm kubik. Ruangannya yang terpakai itu sampai 30. Nah, bagaimana kalau teacher tambah batu? Perhatikan di apa ini ya. Sekarang teacher tambah isi lagi batu ke dalam air tadi. Setelah diisi batu ke dalamnya, maka volumenya itu bertambah ya. Volumenya itu bertambah sampai 40. Maka volume batu dan air ya, volume batu dan air, kan ada batu, tadi ada air ya. Volume batu dan air itu yang ada di dalam gelas ukur sebesar 40 cm kubik. Bertambah kan volumenya? Tadi cuma 30 cm kubik, hanya diisi air volumenya. Setelah teacher isi batu, volumenya bertambah menjadi 40 cm kubik. Jadi ruangan yang ditempati batu itu makin banyak ya. Ukuran ruang yang terisi itu semakin banyak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tugasmu pakai tema halaman 65 nomor 1 dan 2 dan juga pakai tema halaman 76 melengkapi kalimat. Silakan isi di buku tulis ya Nak. Buat di buku tulis ya. Nah, jangan lupa kalau yang matematika pakai cara ya. Nah, that's all for today. Thank you very much for your attention and don't forget that we will have Zoom meeting today. So that's all for today. Thank you very much. God bless you and I'll see you on